Sesuai dengan proklamasi formal oleh Ratu Elizabeth II dari Inggris, bendera nasional Kanada baru dinaikkan di atas Parliament Hill di Ottawa, ibu kota Kanada pada 15 Februari 1965. Salah satu desain bendera yang diterima dengan baik dan dipertimbangkan oleh komite diusulkan oleh George Stanley, dekan seni di Royal Military College atau RMC di Kingston, Ontario. Terinspirasi oleh bendera RMC sendiri, Stanley merekomendasikan desain yang menampilkan satu daun mapel merah bergaya pada latar belakang putih dengan dua garis tepi merah. Setelah mempertimbangkan beberapa ribu desain yang dikirimkan oleh warga Kanada, panitia bendera memilih 3 finalis. Pertama, bendera usulan Pearson Pennant. Kedua, bendera Union Jack dan panji kerajaan Prancis dengan daun mapel di tengah. Dan ketiga, bendera daun mapel tunggal usulan George Stanley. Pada 22 Oktober 1964, panitia memberikan suara untuk mendukung desain daun tunggal Stanley. 2 bulan kemudian, House of Commons menyetujui, diikuti tak lama kemudian oleh Senat. Setelah dipilih, kemudian pada 15 Februari 1965, bendera dengan daun mapel tunggal yang berada di tengah karya George Stanley diresmikan dalam sebuah upacara publik di Parliament Hill. Ribuan orang Kanada berkumpul ketika bendera merah Kanada itu diturunkan dan pada tengah hari bendera nasional Kanada yang baru dikibarkan. Setelah kita mendengarkan akan peristiwa yang terjadi di 15 Februari ini, kita tentunya memiliki bendera sebagai identitas diri kita sendiri. Bendera kita adalah bendera merah putih. Dan sebagai umat Tuhan pula, kita memiliki bendera yang menjadi identitas kita, diri sendiri kita sendiri. Kita membawa bendera dan panji-panji surgawi. Kita semua adalah warga negara surgawi yang Tuhan izinkan untuk tinggal di bumi ini sebagai agen-agennya untuk mengabarkan akan Injil kebenaran kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Itulah yang harus kita kerjakan. Kita membawa bendera dan panji kebenaran di dalam kehidupan kita. Alkitab menyatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Filipi 3 ayat 20. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita dipanggil untuk tunduk dan bertanggung jawab kepada pemerintah, sebab setiap pemerintah di dunia ini ditetapkan oleh Allah. Meskipun kita tinggal di tengah dunia yang kita jalani saat ini, namun pastikan bahwa kita bukanlah penduduk permanen di bumi ini. Karena surga adalah tempat di mana kita berasal dan kesanalah kita akan tinggal kelak. Meskipun kita memiliki kewarganegaraan di negara di mana kita tinggal saat ini, namun kita memiliki kewarganegara yang lebih kuat dan sah, yaitu warga kerajaan sorga, di mana Yesus Kristus adalah rajanya. Oleh sebab itu, kita harus sadar bahwa keberadaan kita di dunia ini adalah sementara dengan mandat membawa pengaruh ilahi dimanapun kita berada dan bukan untuk menjadi serupa dengan dunia. Mari umat Tuhan, kita diingatkan kembali saat ini akan status kewarganegara kita. Betul, kita masih tinggal di bumi, namun Bapa di surga telah memperlengkapi kita, anak-anaknya, kerajaannya, dengan Roh Kudus yang luar biasa untuk melaksanakan dan menyelesaikan mandat kerajaan surga. Kami dari Fisdiak Media Ministry, Tuhan memberkati.